Manchester United nggak kunjung bangkit setelah berhasil diperdaya oleh Brighton dengan skor 1-3. Kekalahan Red Devils atas The Seagulls disebabkan oleh mandulnya lini penyerangan mereka. Selain itu, Setan Merah juga menanggung karma usai menyingkirkan banyak pemain setia di musim ini. Cetak Gol coba merangkum karma Manchester United setelah menyingkirkan pemain legend sebagai berikut. Gembar-gembor kemenangan. Manchester United menelan kekalahan di pekan keempat Liga Inggris yang lalu menghadapi sang rival Arsenal. Dalam laga itu, Setan Merah berhasil diperdaya dengan skor telak 1-3. Erik ten Hag menyalahkan kepemimpinan wasit yang menjadi penyebab kekalahan Manchester United. Menurut pelatih asal Belanda itu, wasit telah banyak mengambil keputusan blunder. Ten Hag menuduh wasit VAR sudah salah mengukur garis offside pada proses gol dari Alejandro Garnacho. Selain itu, dia juga menilai jika gol kedua Arsenal seharusnya dibatalkan. Walaupun begitu, Erik ten Hag tetap bangga dengan performa anak asuhnya. Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini akan fokus menatap laga selanjutnya kala menghadapi Brighton. Dalam sesi konferensi persnya, Erik ten Hag sangat yakin jika Manchester United bisa meraih kemenangan. Dia menyebut kalau 3 poin merupakan harga mati yang harus diraih. Di sisi lain, Erik ten Hag juga merasa tertantang bisa mengalahkan Brighton yang di musim ini sulit untuk dikalahkan. Dia berharap para penyerang Setan Merah bisa bermain all out. Dibantai tanpa ampun. Sayangnya, keyakinan Erik ten Hag gak dibarengi dengan performa impresif para pemainnya. Setan Merah harus kembali menderita kekalahan usai dicukur Brighton dengan skor 1-3. Dengan kekalahan ini, Manchester United meneruskan tren negatifnya saat bertemu dengan Brighton. Setan Merah belum pernah meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir. Akibatnya, Manchester United harus menjalani start terburuk mereka sejak musim 2014-2015. The Red Devils hanya mampu mengemas 6 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Selain itu, para penggemar Setan Merah juga mulai frustasi dengan klub kebanggaannya. Mereka menghujat keputusan Erik ten Hag yang menarik keluar Rasmus Højlund. Menurut mereka, keputusan itu adalah hal yang sangat konyol. Pasalnya, banyak pemain yang dianggap lebih buruk daripada Rasmus Højlund. Bahkan pemain asal Denmark ini juga sempat mencetak gol di menit ke-40 pertandingan. Namun gol debutnya itu dianulir oleh wasit karena bola sebelumnya sudah meninggalkan area lapangan. Sementara itu, Roberto De Zerbi mengatakan jika Brighton seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di laga kali ini. Menurut De Zerbi, anak asuhnya memang layak untuk menang besar. Hal tersebut juga didukung oleh pandit Sky Sport Jamie Redknapp. Dia mengatakan kalau kualitas permainan Brighton lebih baik ketimbang Red Devils. Mandulnya lini serang Manchester United. Kekalahan Manchester United atas Brighton salah satunya dipengaruhi oleh mandulnya lini penyerangan. Marcus Rashford beberapa kali membuang peluang emas di depan gawang, termasuk peluang emas di menit 5 pertandingan saat Setan Merah melakukan serangan balik. Sayangnya, sepakan Rashford terlalu lemah dan berhasil ditepis oleh Jason Steele. Berikutnya, menjelang berakhirnya babak pertama, Rashford juga gagal mencetak gol setelah sepakannya melambung tinggi. Di musim ini, Rashford memang mengalami penurunan performa. Anjloknya performa Rashford berpengaruh besar saat dirinya membela timnas Inggris. Mantan pemain Manchester City yakni Stuart Pearce bahkan gak segan-segan mengkritik sang pemain. Menurut Pearce, Rashford bermain sangat buruk di laga menghadapi Skotlandia kemarin. Saking menurunnya, Rashford baru mencetak 1 gol dari 5 pertandingan Premier League. Selain mandulnya lini penyerangan, pertahanan Setan Merah juga dianggap cukup rapuh. Absennya Rafael Varane menjadi alasan utama kenapa Ten Hag memainkan Victor Lindelof. Duetnya bersama Lisandro Martinez nggak mampu membendung agresivitas serangan dari Brighton. Karma Manchester United. Selain mandulnya lini penyerangan, keterpurukan Manchester United juga disebabkan oleh keputusan Erik ten Hag. Mantan pelatih FC Utrecht ini juga mengasingkan Jadon Sancho dari skuad. Pemain asal Inggris ini terlibat konflik dengan Ten Hag yang membuat dirinya harus berlatih bersama tim akademi. Jamie O'Hara mengkritik keputusan Ten Hag yang dianggap berlebihan. Pandit Sky Sport ini bilang hukuman ini akan membuat mental Sancho semakin hancur. Selain itu, Manchester United juga berlaku nggak adil dengan Anthony Martial.
Pemain asal Prancis ini dipaksa keluar oleh manajemen pada bursa transfer musim panas kemarin. Ten Hag sudah merasa muak dengan kondisi kebugaran dari Martial. Akibatnya sang pemain jarang bisa diandalkan untuk memimpin lini serang The Red Devils. Namun banyak klub yang enggan memboyong Martial karena tuntutan gaji yang tinggi. Anthony Martial diprediksi bakal menjadi cadangan sejak Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund. Selanjutnya ada Harry Maguire yang harus menjadi bahan olok-olokan. Pasalnya pemain asal Inggris ini tampil buruk saat berseragam The Red Devils. Manajemen Setan Merah juga memaksa Maguire hengkang di musim panas ini. Karena tekanan berat di Manchester United, Maguire juga tampil inkonsisten bersama timnas Inggris. Akibatnya banyak netizen di seluruh dunia yang menghujat pemain 29 tahun ini. Ibu Maguire bahkan sampai memohon kepada netizen untuk berhenti mencaci maki anak kesayangannya. Terakhir, Erik ten Hag juga membuang David De Gea yang masih dianggap layak. Rio Ferdinand sampai mengecam perlakuan Ten Hag terhadap sang kiper. Dia menganggap David De Gea masih layak dipertahankan karena statusnya sebagai legenda. Itulah ulasan Manchester United yang semakin berkomedi. Bagaimana pendapatmu? Apakah Manchester United akan semakin terpuruk dan terlempar semakin di bawah klasemen? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.